Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan membahas tentang Al-Kulliyatul Khams bagian yang keempat, yaitu tentang khosoh, dan sekaligus juga kita akan membahas bagian yang kelima daripada Al-Kulliyatul Khams, yaitu Ar-Rot'am. Semoga Allah memudahkan. Bismillah. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang khosoh, yang mana tarifnya sudah jelas. Di sini dikatakan ya al-maqul ala kasirin al-kharij anil mahiyah al-khas biha. Jadi khosoh ini sedikit berbeda dengan tarif sebelumnya, kan, tapi masih menggunakan jenis yang sama, yaitu al-maqul ala kasirin, ya. Di sini bismillahirrahmanirrahim. Al-khosoh definisinya adalah al-maqul ala katsirin. Terus al-kharij anil mahiyah. Dan al-khas biha. Pertama seperti biasa, yaitu al-maqul ala katsirin, yang kita sebut sebagai kata lain untuk kulli, ya. Al-maqul ala kasirin artinya suatu lafaz yang kulli, yang dikatakan untuk banyak afrod. Kemudian sesuatu yang kulli ini bagaimana dia sifatnya, apa fasalnya yang membedakan dia dengan 5 kulliyatul khams yang lain. Di sini fasal yang pertamanya adalah al-kharij anil mahiyah, yang mana sesuatu yang kulli ini sifatnya itu dia al-kharij anil mahiyah, bukan sifatnya melainkan zatnya itu, ya. Dia itu al-kharij anil mahiyah, di luar daripada suatu mahiyah. Jikalau teman-teman dulu masih ingat di pembahasan sebelumnya, yaitu di pembahasan beberapa sebelumnya, kita menjelaskan pembagian kulli dinisbatkan kepada suatu mahiyah. Ada kulli yang disebut kulli yang zati dan kulli yang arodi, yang mana yang zati adalah dakhil mahiyah, yang ada dalam diri mahiyah itu. Kemudian yang arodi adalah yang di luar daripada mahiyah tersebut, al-kharij anil mahiyah. Maka kita mendapati al-kharij anil mahiyah ini ada 2 macam. Ada yang khas untuk si mahiyah itu, dan ada yang bisa ada di mahiyah itu, dan ada juga di yang lain, ya. Kalau misalkan teman-teman lupa, bisa diputar lagi video yang mengatakan aqsamul kulli bin nisbati ilal mahiyah tersebut. Nah, di sini al-kharij anil mahiyah ini akan mengandung 2 kulli, yaitu arad am dan arad khas, gitu, ya. Arad am dan arad khas. Lalu ada fasal yang kedua, yaitu al-khas biha. Di sini untuk mengeluarkan arad am, karena yang kita inginkan adalah yang khas, berarti bukan yang am. Berarti tarif ini yang mengatakan al-maqul ala katsirin al-kharij anil mahiyah al-khas biha, ini sudah mengkhususkan si khosoh ini saja dalam tarif ini. Bagaimana maksudnya? Ketika kita mengatakan al-maqul ala katsirin, sampai di sini saja. Al-maqul ala katsirin ini mengandung 5 afrod, 5 kandungan afrod. Apa saja? Ada jins, nau, fasal, arad am, dan arad khas. Kemudian ketika kita mengatakan al-kharij anil mahiyah, maka hanya tersisa 2 afrod lagi, 2 kandungan lagi. Apa saja? Arad khas dan arad am. Sisanya keluar dari tarif ini. Kenapa keluar? Kenapa keluar dari kandungan tarif ini? Karena sisanya, yaitu jins, kemudian fasal, dan juga nau, itu semuanya dakhil mahiyah. Sedangkan dalam tarif ini yang kita inginkan adalah yang kharij anil mahiyah. Maka di antara yang 5 ini, 5 kandungannya ini, mana yang kharij anil mahiyah? Ada 2 saja, yaitu yang kulli yang sifatnya khas lil mahiyah, dan kulli yang sifatnya am untuk semua mahiyah. Kemudian di fasal yang kedua
tersisalah satu afrod saja, yaitu al-khos biha, yang sesuai dengan fasal yang kedua ini atau al-khos biha ini. Karena yang dua ini kandungannya kan sudah dijelaskan tadi, kandungannya ada dua, ada yang khos untuk si mahiyah dan ada yang am yashmulul mahiyah wa yashmul ghairuha kandungannya. Ketika datang yang ini, maka terhapuslah yang ini ya. Kenapa? Karena yang kita inginkan adalah al-khos biha. Maka sudah hanya satu afrod saja yang terkandung pada tarif ini dan itulah yang kita inginkan. Ya, itu disebut juga dengan ikhrajul muhtarazat. Oke, itu saja untuk tarif daripada khosoh. Lanjut kita ke aksam atau pembagian daripada si khosoh ini. Al-khosotu naw'ani, khosoh itu ada dua macam. Yang pertama, khosoh al-lazimah, yallati yamtani'un fikakuha an mawdu'iha, kadhahik bil quwwah bin nisbati lil insan. Yang kedua, khosoh al-mufaraqah, yallati yajuzun fikakuha an mawdu'iha, kadhahik bil fi'li lil insan. Jadi, secara simpelnya, khosoh ini dia dibedakan menjadi dua ya. Khosoh ini dia dibedakan menjadi dua berdasarkan apa? Berdasarkan bisa atau tidaknya dia terpisah daripada suatu mahiyah. Disebut dengan yang pertama khosoh yang lazimah, yang kedua khosoh yang mufaraqah. Apa maksud yang lazimah ini? Yang lazimah ini yamtani'un fikakuha an mawdu'iha. Misalkan dhahik. Dhahik ini kan merupakan dhahik bin nisbati lil insan. Adalah apa? Adalah arad khos. Walaupun nanti teman-teman mengatakan dhahik ini, mungkin ada yang mengatakan ini arad am karena ada binatang lain yang bisa dhahik atau tertawa. Akan tetapi tertawa yang kita maksud di sini adalah tertawa karena menerima akalnya itu mencerna atau menerima sesuatu yang lucu sehingga dia tertawa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh insan ya, hanya khusus dimiliki oleh insan, khos dimiliki oleh insan. Hayawan yang lain bagaimana? Misalkan seperti yang kita tahu burung beo atau ayam mungkin ya, yang ada surah atau bentuk tertawanya atau suara tertawanya, kita katakan itu adalah suratul dhahak atau hayatul dhahak, bukan hakikoh daripada dhahak itu. Mereka hanya meniru bentuk atau suara tertawa dan dia itu bukan tertawa karena si ayam atau si burung tadi itu menerima sesuatu yang lucu dalam akalnya kemudian tertawa. Nah, maka kita mengatakan dhahik di sini dinisbatkan kepada insan dia adalah arad khos, arad yang atau sifat yang hanya dimiliki oleh insan saja, arad khos. Nah, ini apakah dia dhahik ini apakah dia lazimah atau mufaraqah? Jawabannya, kalau misalkan dia ini kita katakan bil quwwah, dhahik bil quwwah yang kita maksudkan ya, dhahik bil quwwah, maka dia itu adalah lazimah. Sedangkan kalau dhahik bil fi'al, maka dia itu adalah mufaraqah. Apa maksudnya bil quwwah? Bil quwwah ini maksudnya punya potensi untuk tertawa. Ya, punya potensi dengan potensi. Atau yumkin an yujad fil mustaqbal gitu. Kemudian kalau bil fi'al itu yang sedang dilakukan. Jadi begini teman-teman, tertawa itu apakah bisa berpisah dengan kita? Jawabannya itu bisa. Kalau yang dimaksud adalah bil fi'al, ya, bil fi'al. Saya sekarang sedang berbicara nih, saya sedang menjelaskan tentang ini dan saya tidak tertawa, maka tertawa itu sedang berpisah dengan saya. Misalkan teman-teman sekarang sedang diam, antum sekarang mendengarkan video ini sedang diam, maka pada saat sekarang ini yang antum diam ini tertawa sedang berpisah dengan antum. Ya, berarti antum sedang tidak tertawa. Berarti tertawa sedang mufaraqah dengan antum atau infikak daripada antum begitu. Ya. Dengan saya juga gitu. Kecuali kalau sedang tertawa, maka tertawa itu sedang dilakukan oleh dia gitu. Akan tetapi untuk yang pertama yaitu bil quwwah, walaupun orang itu misalkan dia tidak pernah tertawa dari dia lahir sampai dia meninggal, bukan berarti tertawa bil quwwah ini hilang daripada dia. Kenapa? Karena selama akal kita masih syagol, akal kita masih berfungsi dengan baik, kemudian dapat menerima atau ada humor gitu, walaupun nggak tertawa tapi punya potensi untuk tertawa, ya. Maka bil quwwah, dhahik ini adalah disebut dengan khosoh yang lazimah, sedangkan bil fi'al itu khosoh yang
mufaraqah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami lah insyaallah. Jadi sekian untuk pembahasan tentang khosoh. Kita lanjutkan saja secara langsung tentang arad am karena penjelasannya juga hampir sama dan tidak jauh berbeda. Al-arad al-am, apa definisinya? Huwal maqul ala kasirin al-kharij anil mahiyah alladhi yasduqu alaiha wa ala ghairuha. Nah, ini kita tulis di sini al-arad al-am. Yang tadi khosoh itu juga kita bisa sebut dengan arad khos ya, al-arad al-am. Definisinya adalah sama seperti 4 yang sebelumnya, al-maqul ala kasirin. Kemudian di sini dikatakan al-kharij anil mahiyah. Dan alladhi yasduqu 'alaiha wa 'ala ghairiha. Atau kita bisa mengatakan al-am yashmulul mahiyah wa yashmul ghairuha. Nah, begitu ya. Yang pertama seperti biasa, al-maqul ala kathirin. Ini dia mengandung 5 kandungan ya di sini. Ya, semua daripada al-kulliyatul khams itu masuk dalam tarif ini. Kalau dia sampai di sini al-maqul ala kathirin, ada jins, nau, fasal, arad khas dan arad am. Kemudian al-kharij anil mahiyah mengeluarkan 3 kandungan, yaitu jins, fasal dan nau. Karena mereka itu ada fil mahiyah, maka di sini tersisa 2 afrod saja, yaitu khosoh dengan arad am. Kemudian apa yang kita inginkan dalam tarif ini? Al-am, berarti khosohnya keluar, maka tinggal 1 afrod saja, yaitu arad am. Maka tarif ini sudah hanya mengandung 1 afrod ini saja. Ini tarif daripada al-arad al-am. Sebaliknya gitu ya, kebalikan daripada arad khos atau kita sebut sebagai khosoh. Apa bagiannya? Kita misalkan seperti katib, atau jangan katib juga khosoh. Kita mengatakan akil, misalkan makan ya, akilun. Makan ini binisbati lil insan adalah arad am. Kenapa arad am? Karena akil ini tidak hanya khusus untuk si insan, tapi dimiliki juga oleh yang lain, seperti asad juga makan gitu kan. Kemudian ghazal, baqarah ini juga makan, kemudian dan lain-lainnya, semuanya ya, hewan itu akil. Maka di sini kita bisa katakan al-am yashmulul mahiyah wa yashmul ghairuha. Maka akil ini atau yasduqu 'alaiha wa yasduq 'ala ghairuha. Akil ini bisa disandarkan kepada insan, bisa juga disandarkan kepada yang lain seperti asad akil, ghazal juga akil, baqarah juga akil dan seterusnya. Maka kalau begitu dia adalah arad yang am. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian dia juga dibagi menjadi 2 sama seperti pendahulunya yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu arad khas. Dia juga dibagi menjadi 2, yaitu disebut dengan arad am yang mufaraqah juga, dan arad am yang lazim dan arad am yang mufarik. Di sini enggak ada ta'nya karena dia adalah muzakkar, kita jadikan ya arad am. Ada yang lazim, ada yang mufarik. Yang lazim ini sama seperti yang tadi, semua yang bil quwwah, ini lazimah. Kalau yang mufarik semua yang bil fi'al. Nah, ini tadi akil. Kalau yang kita maksudkan adalah akil bil quwwah, maka di arad am yang lazim. Kalau yang kita maksud adalah akil bil fi'al, maka di adalah arad am yang mufarik. Nah, kayak gitu, mufarik. Kalau dia bil quwwah, maka dia kalau dia bil fi'il, maka dia mufarik. Nah, seperti itu ya. Kayak gitu. Bisa teman-teman jelas ya insyaallah ya. Misalkan sekarang seperti mesin nih, mesin kita katakan di sini dia misalkan bil quwwah. Binisbati lil insan,
Dia adalah apa? Jawabannya adalah arad am. Arad am yang bagaimana? Karena dia bil quwah, maka jawabannya al-lazim. Terus kenapa dia ini arad am? Karena mesin ini dimiliki oleh insan ini dan dimiliki juga oleh yang lain, begitu ya. Kemudian kalau misalkan katib bin nisbati lil insan, kita tuliskan biar jelas. Bin nisbati lil insan, dia menjadi apa? Jawabannya adalah arad khos atau khosoh. Nah, kemudian dia ini lazimah atau mufaraqah. Misalkan saya maksud katib bil fi'il, misalkan katib bil fi'il yang saya maksud, maka dia ini adalah arad am yang mufaraqah. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan tentang arad khos dan arad am. Di sini kita juga mendapati bahwa arad am yang mufarik dibagi jadi 3, yaitu misal harakah al-syams, dia terpisah akan tapi dia selalu dilakukan ya. Karena matahari selalu bergerak gitu ya. Dan yazul bisurah yang cepat hilang, kahmuratil wajh al-indal khajal, seperti merahnya atau meronanya wajah ketika dalam keadaan malu. Itu adalah suatu lazimah ya, kelaziman ketika perempuan misalkan malu wajahnya akan merah, akan tapi bagaimana sifatnya itu, sifat kelazimannya yazulu bisurah, kelazimannya itu hilang dengan cepat. Maksudnya bagaimana ya, mungkin merahnya hanya sebentar gitu ya, kemudian hilang. Kemudian yazulu bibut'in, hilang dengan lambat, kasyabab bin nisbati lil insan. Insan lazim akan mengalami penuaan ya, akan menjadi tua, nah ya, akan mengalami tua, dan dia sekarang mungkin muda seperti kita nih, saya misalkan muda, akan tetapi dia akan hilang, muda ini akan hilang. Hilangnya bagaimana? Bibutin, dengan lambat ya, lambat lah, mungkin beberapa tahun ke depan baru akan hilang sehingga menjadi syaikhon atau tua, seperti itu. Ini hanya pembahasan tambahan. Jadi yang saya tekankan adalah supaya teman-teman bisa memahami dan bisa membedakan antara semua al-kulliyatul khams, terutama yang khosoh dengan yang arad am ini. Misalkan teman-teman, manis ya, manis. Ini adalah manis dinisbatkan kepada gula misalkan. Ini menjadi apa kira-kira? Kalau menurut teman-teman? Sebelum saya kasih jawaban sekarang, coba antum jawab sendiri dulu. Ini dia menjadi apa? Manis disebutkan kepada gula. Dia menjadi? Iya, jawabannya salah. Yang dia menjadi arad khos, bukan arad am ya. Dia menjadi arad khos. Kenapa? Karena ya gula ini sejenis dengan apa? Bubuk-bubukan ya. Sejenis dengan bubuk-bubuk gitu ya. Bubuk-bubuk. Ini adalah jenisnya ya. Maka bandingkan, ada nggak di antara bubuk-bubuk ini yang manis selain gula? Kalau tidak ada, seperti misalkan bubuk apa? Misalkan bubuk tepung, terus garam, dan seterusnya gitu. Seperti itulah semacamnya. Ada nggak yang manis selain gula? Nggak ada, maka dia arad khos. Jangan bandingkan misalkan gula manis kepada gula. Antum bandingkan oh dia ini arad am, kenapa? Karena mangga manis. Itu salah ya, karena mangga ini jenisnya itu berbeda dengan gula. Mangga ini adalah tumbuh-tumbuh fakihah ya jenisnya, sedangkan gula ini bubuk-bubukan, maka nggak bisa dibandingkan kayak gitu. Nah, bisa dipahami nggak cara menemukan mana khosoh atau dia sendiri yang punya atau enggak gitu. Jadi bandingkan dengan hal yang sejenis dengan dia. Misalkan seperti insan ini kan, insan ini yang sejenis dengan dia apa? Dari ini kan insan ini di hayawan ya, di hayawan. Nah, di hayawan ini dia banyak afrod yang menyertainya, yaitu ada asad seperti yang dijelaskan tadi, kemudian gozal dan bakoroh. Nah, katib ini apakah dimiliki juga oleh
hayawan ini, afrod daripada hayawan ini apakah dimiliki juga? Tidak, maka itu adalah khosoh. Nah, seperti itu. Begitu pula dengan gula tadi. Gula ini bandingkan dengan semua afrod yang ada pada bubuk-bubukan. Apa afrod daripada bubuk-bubukan? Ya terserah apa. Misalkan di sini ada 4 misalkan atau lebih. Bandingkan gula, apakah manis ini dimiliki oleh gula saja atau dimiliki juga oleh afrod yang lain ini. Kalau misalkan dimiliki oleh gula saja, maka arot khos. Kalau dimiliki oleh yang lainnya juga, yang 4 ini misalkan 1, 2, 3, 4, maka dia adalah arot begitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Secara ringkas, misalkan saya katakan di sini insan. Ini atau kita mahiyah insan ya, mahiyah insan, diri daripada insan ini. Ada berapa yang disandarkan kepada apa? Berapa kuli yang disebutkan kepadanya? Ada 5. Pertama kita urutkan, ada hayawan yang merupakan jins untuk insan ini. Kemudian ada nau yang merupakan fasal, bukan nau. Kita bilang ada insan yang merupakan nau untuk insan ini. Kemudian ada natik yang merupakan fasal untuk insan. Kemudian ada dhahik yang merupakan khosoh untuk insan ini. Kemudian ada masin atau akil gitu ya, yang merupakan arot untuk insan ini ya. Ini mahiyah insan ya, mahiyah insan. Dan kita juga sudah menjelaskan apa itu jins, nau, fasol, khosoh, dan arot am. Semoga videonya bermanfaat dan semoga diberikan kemudahan bagi teman-teman semua dalam memahami ya. Dan semua materi yang telah disampaikan, insya Allah satu part lagi kita akan menjelaskan tentang maqasid daripada tasawurat, yaitu ta'rif tafsir. Hayawan binisbati lil insan adalah jins, insan binisbati limahiyah al insan atau li afrodil insan adalah nau, kemudian natik binisbati li insan adalah fasal, kemudian dhahik binisbati lil insan adalah khasah, kemudian masin binisbati lil insan adalah arad am. Apa itu jins, nau, fasal, khosoh, dan arad am? Silahkan dimurajaah lagi video-video sebelumnya. Jangan lupa didukung terus channel kita supaya terus bermanfaat dan berkembang, memberikan banyak manfaat buat teman-teman semua juga. Doakan supaya kita semua, saya terutama, ujiannya lancar, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman semua, kita semua ya, dalam keadaan sehat selalu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan semua tercapai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oh ya, saya akan menjawab satu pertanyaan terlebih dahulu ya, sebelum saya tutup karena mungkin durasinya masih cukup. Ada yang mengatakan bagaimana cara membedakan antara tasawur yang daruri dengan tasawur yang nazari dengan tasdik yang nazari. Tasawur itu ya teman-teman, tasawur itu husulu suratu syai' fi dhihn min ghairil hukam alaihi. Misalkan seperti sambal. Nah, ketika saya mengatakan sambal, kemudian di dalam benak teman-teman itu terbayangkan sambal yang warnanya merah, ada cabainya, ya itu adalah disebut dengan tasawur. Tasawur. Apakah teman-teman itu butuh dalil atau butuh bukti? Tidak, maka dia tasawur yang bersifat daruri. Kalau dia nazari misalkan seperti ruh, teman-teman langsung terpikirkan bentuk ruh, kemudian ruh itu seperti apa sih, dan berpikir butuh dalil, maka itu disebut dengan tasawur yang nazari. Ingat ya, hanya membayangkan ruh saja. Tapi kalau misalkan kita mengatakan di sini ruh itu putih misalkan, maka
ini sudah masuk dalam pembahasan, ini sudah masuk menjadi tasdik. Kenapa? Kita tidak hanya membayangkan bentuk ruh seperti apa dan kita pikirkan, akan tetapi juga kita menisbatkan putih kepadanya, menghukuminya dengan menisbatkan putih ini kepadanya, maka itu disebut dengan tasawur. Misalkan Tremco, teman-teman yang belum ke Mesir, yang masih di Indo mungkin belum tahu ya Tremco itu apa ya. Tremco misalkan, ketika saya katakan ini, apakah teman-teman bisa mentasawurkan? Tidak bisa, belum misalkan. Maka saya mengatakan angkutan umum. Apakah sekarang bisa dibayangkan? Bisa, maka itu adalah tasawur. Nah gitu. Angkutan umum, maka sekarang sudah bisa dibayangkan, maka itu adalah tasawur. Hanya husulu surat syai' fi dzihn, sampainya gambaran sesuatu di dalam akal bisa antum bayangkan, bisa antum tasawurkan, akan tetapi tanpa penghukuman. Tapi kalau tasdik itu dengan penghukuman. Misalkan saya mengatakan Tremco itu cepat sekali misalkan, maka ini sudah menjadi tasdik. Ini sudah menjadi tasdik. Kenapa tasdik? Karena kita tidak hanya membayangkan Tremco seperti apa, atau tidak hanya membayangkan angkutan umumnya saja, tetapi kita juga menisbatkan atau menghukuminya dengan menisbatkan cepat ini kepadanya. Kita membayangkan Tremco yang cepat. Kalau kita hanya menuliskan Tremco saja, itu kita hanya membayangkan Tremco saja. Nah begitu. Sedangkan untuk yang tasdik yang nazari sendiri, misalkan seperti al-alam qadim misalkan. Ini bukan saya membenarkan ya, saya hanya memberikan contoh. Al-alam qadim ini adalah bentuk daripada tasdik. Kenapa? Karena teman-teman akan berpikir, benar nggak alam itu qadim gitu. Antum akan al-alam, benar nggak alam itu qadim misalkan. Antum mentasawurkan alam kemudian menisbatkan qadim kepadanya. Ini disebut dengan tasdik ya. Kemudian kalau antum butuh berpikir dalam menetapkannya atau membenarkannya, maka disebut dengan tasdik. Tapi kalau misalkan nggak butuh mikir, itu disebut dengan tasdik yang nazari. Kalau butuh mikir, kalau nggak butuh mikir dan nggak butuh dalil, maka itu disebut dengan tasdik yang doruri atau badihi, seperti kita mengatakan al-ardu. Kalau sampai di sini, maka ini adalah tasawur. Masyhur ya, al-ardu, oh ya, tasawur. Hanya membayangkan bentuk bumi seperti apa, itu berarti tasawur. Kalau saya mengatakan al-ardu tahtana misalkan, bumi itu di bawah kita. Oh iya benar, bumi kan kita menginjak bumi. Kan kita nggak butuh dalil tuh, nggak butuh mikir lagi, benar nggak di bumi di bawah kita, nggak butuh dalil lagi. Maka disebut dengan tasawur yang ini disebut dengan tasdik. Kalau ini disebut dengan tasawur ya, tanpa penghukuman. Kalau al-ardu tahtana dia ada penghukumannya. Apa penghukumannya? Isbat tahat li al-ard, menetapkan bawah kepada ard atau tanah, atau bisa diartikan sebagai bumi. Oke, sekian teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. Insyaallah di part yang ke-15 itu merupakan pembahasan terakhir daripada rangkaian pembahasan mantik dari beberapa bulan yang lalu ya jadinya. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah wal hadi, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.